apa yang disampaikan oleh Bro Michael ke Polda Metro Jaya, kebetulan saya sama Mas Roy yang ikut mendampingi ya. Kalau dilihat dari lokus dan tempus deliktinya, itu lokusnya di salah satu stasiun televisi swasta ya, Mas Roy ya. Kemudian Swasta tempusnya nasional. itu pada tanggal 8 Oktober. Ya. Nah, yang dilaporkan ini tentu kan ada satu perbuatan yang diduga mengandung unsur delik fitnah. Jadi yang dilaporkan ini pasal 310 dan pasal 13 KUHP. Apa perbuatan materialnya? Ketika kita ingin melihat unsur suatu perbuatan pidana, maka kita harus menyandarkan pada 3 hal. Yang pertama kita lihat perbuatannya, kemudian yang kedua kita lihat pasal yang ditetapkan sebagai dasar untuk LP dilaporkan, dan kemudian yang ketiga kita lihat pada unsur-unsur delik. Itu adalah rumusan baku di dalam hukum pidana. Karena kenapa? Hukum pidana itu adalah salah satu hukum yang ketat, karena ancamannya berat. Kalau kita baca pasal 10 KUHP, ancaman terberat dalam pidana itu kan hukuman mati. Makanya ketika polisi menerima satu laporan polisi, itu tentu sebelum naik kepada LP, apalagi ini LP-nya Bang Michael ini sudah pro justisia, itu tentu harus dilakukan klarifikasi dulu. Ya, jadi tidak ujuk-ujuk tuh LP muncul gitu ya. Pertama saya lihat dulu dari perbuatan, supaya clear ini ya. Kita dari tadi berdebat, tapi apa sih perbuatannya yang disangkakan kepada Bang Andi Azwan gitu ya. Kata-katanya seperti ini, saya kutip ya. Tapi apakah dikatakan bahwasanya relawan-relawan ini dibayar? Saya katakan 100% tidak ada yang menerima pembayaran apapun. Ini kutipannya sesuai dengan yang disampaikan dalam acara tersebut. Tunggu dulu, saya belum selesai. Termasuk saya bilang, Anda itu harus buktikan. Saya menerima itu, Anda harus buktikan kalau Anda wartawan. Kalimat terakhirnya, Anda cari saja saya, nggak ada masalah. Karena apa kau punya pers itu bohong. Ya, jadi itulah yang dituduhkan kepada Bro Michael, sehingga kami mendampingi Bro Michael membuka laporan kepolisian itu. Ya, jadi setelah polisi kemudian mendengarkan apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, kemudian akhirnya kami mengklarifikasi bahwa pasal yang paling tepat itu pasal 310 dan pasal 311. Nah, kita ingin masuk ke pasal 310 dan pasal 13. Pasal 310, 311 KUHP itu kan deliknya adalah delik fitnah. Fitnah itu adalah menyerang kehormatan seseorang. Yang kehormatannya itu terganggu karena adanya satu kata-kata yang kata-katanya itu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi bukan karena persoalan dia jabatan dia atau kartu persnya dia, bukan itu. Kita nggak ada urusan dengan pasal-pasal terkait dengan kode etik jurnalis dan lain sebagainya. Tetapi perbuatan materialnya itu berhubungan dengan adanya satu serangan yang langsung kepada martabat seseorang, yang seseorang itu profesinya kebetulan adalah seorang wartawan. Di dalam pidana material, sebentar Mbak Elvira, di dalam pidana material, karena wartawan itu tidak lepas profesinya dengan kode etik, itu menjadi satu kesatuan. Iya, jadi kalau Abang bilang tadi bahwa kita tidak peduli dengan kode etik dan lain-lain, menurut saya, masukan saya sebagai seorang jurnalis, harusnya itu tidak seperti itu. Ya, karena yang kita persoalkan ini bukan kode etik wartawannya, tetapi adanya satu tuduhan bahwa identitas dia sebagai seorang wartawan dan pers itu bohong. Artinya kalau bohong, berarti kalau kita menggunakan kata-kata gadungan tadi, gadungan itu kan artinya palsu, tidak yang sebenarnya. Bohong itu kan artinya juga palsu, tidak yang sebenarnya. Berarti martabat dia sebagai seorang wartawan itu yang selama ini beliau di mana-mana bercerita beliau adalah seorang wartawan, berarti tuduhannya dia wartawan gadungan gitu loh Mbak Elvira. Wartawan yang tidak punya kartu keanggotaan pers, tidak terdaftar di Dewan Pers gitu. Dari sisi delik material, ini yang kita sebut sebagai dolus directus. Dari sisi pidana material ya, ini disebut sebagai dolus directus. Apa itu dolus directus? Yaitu suatu penyerangan secara langsung karena adanya niat jahat dari seseorang kepada orang lain. Saya ambil contoh dolus directusnya adalah ketika seseorang melakukan pembunuhan. Kalau pembunuhan itu dilakukan seketika dan penyerangannya dilakukan secara langsung, sama seperti delik fitnah 310, 311 yang dilaporkan oleh Bang Michael kepada Andi Azwan, itu kan dilakukan secara langsung dalam suatu acara televisi. Jadi dolus directus itu, untuk mencapai dolus directus itu ada 3 syarat. Syarat pertama harus ada mens rea, syarat kedua harus ada unsur kesengajaan, ya.
artinya harus ada niat jahat dan unsur kesengajaan. Dan yang ketiga, harus dilakukan secara seketika. Ini hukum pidana material. Jadi dolus directus ini terkait dengan dugaan pasal 310 dan 311 terkait dengan fitnah yang dilakukan oleh Bang Andi terhadap Oke.